Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka kembali walaupun secara virtual. Sampean tahu saya tapi saya tidak tahu sampean semua. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Biridhoillah bisyafaati Rasulillah biqabuli hajatina mukhlisan fil qalbi khususan ila muassis Al Anwar Bacul Kuang Romoyai Mu'min Syuhati punya Syahid Arafah punya Azizah wa usulihim wa furuhim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku, setelah kemarin kita melaksanakan PTS penilaian tengah semester ya, walaupun soalnya juga belum saya ambil di kantor ya, insya Allah hari ini nanti akan saya ambil, nanti akan saya koreksi satu persatu ya. Materi yang kemarin saya sampaikan itu cukup mudah sekali. Pokoknya kalian kemarin itu menulis tugas saya, kemudian mencatat tugas, merangkum, maka materi soal PTS kemarin ya sangat mudah sekali, karena memang saya buat seperti itu. Minimal kalian menulis, merangkum, kemudian mengulang kembali apa yang telah saya sampaikan. Baiklah anak-anakku, untuk bab selanjutnya setelah kita mempelajari tentang pengertian sosiologi, kemudian objek dari kajian sosiologi, kemudian sosiologi itu menurut para ahli itu bagaimana dan sebagainya, itu nanti tolong dibaca lagi, dipelajari lagi. Tapi kalau saya mempelajari lagi, saya mengulang kembali lagi ya nanti lama. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ke bab 2, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita semua nanti akan mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Jadi kita tahu bahwasanya manusia itu di satu sisi sebagai makhluk individu, di satu sisi yang lain manusia itu sebagai makhluk sosial. Kenapa demikian? Karena manusia secara nalurinya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu namanya makhluk individu. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan dirinya, itu sebagai makhluk individu. Di sisi yang lain manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, di sini di dalam sosiologi nanti akan dibahas bagaimana individu, kelompok, dan hubungan sosial nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika kita memahami realitas yang terjadi di masyarakat, maka kita dapat hidup dengan baik, hidup dengan tenang, hidup dengan damai di masyarakat. Tapi kalau kita tidak mengenali masyarakat, maka kita akan tertinggal, kita akan ditinggalkan, kita akan dikucilkan ya oleh masyarakat itu sendiri, dan itu sangat-sangat tidak enak. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita mempelajari tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, individu. Nah, ini dalam fotonya aja sudah individu. Jadi individu itu sendiri. Jadi individu, dalam konsep individu itu artinya
berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Jadi satuan terkecil dari manusia ya individu ini sendiri. Jadi dia itu berdiri sendiri, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Itu namanya individu atau tidak terbagi. Lah kalau ini namanya kelompok. Jadi kelompok itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga menimbulkan atau sehingga mengakibatkan adanya rasa kebersamaan. Jadi individu ya pribadi manusia itu sendiri, pribadi manusia sendiri. Jadi individu itu terkumpulnya antara jasad dan ruh manusia, ini namanya individu. Ya. Kemudian kalau kelompok sosial itu adalah kumpulan antara individu yang memiliki hubungan satu di antara yang lain sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Inilah yang namanya kelompok. Jadi individu itu adalah manusia yang berdiri sendiri, manusia secara jasad fisiknya dan psikologinya itu namanya individu. Individu berasal dari kata individuum. Individuum artinya tidak terbagi. Lah kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan atau rasa memiliki. Nah, ini ya. Nah, kemudian hubungan sosial. Hubungan sosial itu apa? Jadi hubungan sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu ya dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Jadi manusia itu awalnya sendiri, kemudian dia mempunyai naluri untuk bergabung dengan manusia lain, artinya kelompok. Kemudian hubungan itu namanya interaksi sosial. Interaksi itu apa? Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Jadi interaksi itu hubungan timbal balik, hubungan saling mempengaruhi. Ada aksi, ada reaksi. Itu namanya hubungan sosial. Jadi apa hubungannya antara individu dengan kelompok? Jadi individu itu bagian dari kelompok. Di dalam kelompok itu ada hubungan sosial. Jadi hubungannya seperti itu. Hakikat interaksi sosial. Ya, ini ya. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah interaksi dengan orang lain itu merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Jadi manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat. Hasrat itu keinginan, ya, hasrat untuk berkomunikasi dengan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Kita pernah mendengar, membaca cerita bahkan manusia pertama kali Nabi Adam itu di dunia, di surga itu sendirian dengan segala kemewahan, semuanya dicukupi dan sebagainya, tapi tetap merasa kesepian. Oleh karena itu Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah supaya diberi pendamping. Ya, pendampingnya adalah Ibu Hawa. Jadi sekali lagi manusia itu mulai dari dulu sampai dengan sekarang manusia itu memiliki hasrat, memiliki keinginan kuat yang ada di dalam dirinya untuk bergaul, untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Jadi bayangkan seandainya kalian misalnya memiliki harta berlimpah, misalnya mobil mewah, kemudian punya villa di mana-mana misalnya, kemudian semuanya Anda mempunyai, tetapi kalian sendirian, maka sangat-sangat tidak enak. Oleh karena itu, hakikat daripada interaksi sosial itu adalah
komunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Nah, kemudian saya jelaskan tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial itu akan timbul, akan terjadi, ya, harus ada kontak sosial dulu. Jadi kontak sosial itu dapat bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Kontak sosial yang positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial yang negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Jadi sudah sering saya sampaikan bahwasanya manusia itu ketemu dengan manusia lain. Jadi manusia ketemu dengan manusia lain, kalau tidak terjadi tidak terjadi persahabatan, maka dia akan terjadi konflik atau pertentangan. Jadi sudah dua ini. Jadi manusia itu kalau kontaknya ini bersifat positif, maka akan terjadi kerjasama. Tetapi kalau bersifat negatif akan terjadi pertentangan atau konflik. Ya, itu sifatnya. Ada yang positif, ada negatif. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Primer ini artinya terjadi ketika bertatap muka langsung. Nah, ini namanya kontak sosial secara primer. Nah, kalau saya dengan kalian semua ini sekarang saya lagi di video, kemudian kalian melihat, ini berarti tidak secara langsung, itu kontak sosial. Kemudian kontak sosial itu yang kedua, syarat terjadinya interaksi, yang pertama kontak sosial, yang kedua harus ada komunikasi. Lah, komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah proses daripada seseorang menyampaikan pesannya kepada orang lain, dan setelah pesan itu disampaikan ada efeknya. Maka di sini ada unsur-unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Jadi ada orang yang menyampaikan. Ini namanya komunikator. Kemudian ada komunikan. Komunikan ini adalah orang yang diajak bicara. Kemudian ada pesan. Jadi pesan yang disampaikan. Kemudian yang keempat ada media, alatnya. Bisa lewat tulisan, bisa lewat suara, ya. Ini medianya. Kemudian ada efeknya. Efeknya itu apa? Setelah si komunikator itu menyampaikan kepada komunikan, ada efeknya. Weh, meneng. Kemudian kalian diam. Silakan berdiri. Kemudian kalian berdiri. Misalnya saya buat tulisan. Ini kemudian semuanya keluar. Ya, semuanya keluar. Jadi yang namanya komunikasi itu minimal harus ada 5 unsur, ya. 5 unsur. Yang pertama adalah ada komunikator, yang kedua adalah komunikan, ada pesan yang disampaikan, kemudian lewat media itu pesannya itu bisa lewat suara, bisa lewat messenger, ya, bisa nama itu, kemudian punya efek. Ya, efeknya seperti itu. Misalnya, anak-anak pada pagi hari ini tolong bukunya dibuka halaman sekian. Nah, kemudian yang menjadi komunikan mendengar pesan itu lewat suara, kemudian ada efek, semuanya membuka buku. Anak-anak besok masuk jam 7.30 ya. Baik, Pak. Lah, itu ada efeknya. Jadi ketika komunikasi itu disampaikan, kemudian ada efeknya, itulah yang namanya unsur-unsur pokok di dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses menyampaikan ide, menyampaikan gagasan kepada orang lain, dan setelah itu ada efeknya. Itu namanya komunikasi. Jadi syarat interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi sosial. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita belajar tentang itu tadi saja, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu namanya interaksi sosial. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit yang Bapak sampaikan
ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalani masa-masa pandemi ini dengan baik. Sekali lagi, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, hindari kerumunan, kemudian pakai masker, dan yang paling penting adalah selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit ini, virus ini berasal dari Allah. Kalau Allah akan mengambilnya itu sangat mudah sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.